Halo, saya Faisal Tasin. Kali ini saya akan menjadi pemandu penggunaan Smart Monitoring System. Video ini ditujukan sebagai pelengkap dan unjuk demonstrasi dari buku manual. Disarankan ketika menonton video ini, Anda didampingi dengan buku manual yang telah disediakan. Seperti yang sudah Anda ketahui, Smart Monitoring System adalah sistem pemantauan jarak jauh yang berfungsi untuk membantu dalam pemantauan dan juga pencatatan parameter-parameter tertentu. Alat ini akan membantu meminimalisir pemantauan yang harus dilakukan secara langsung atau on-site. Alat ini juga dapat diakses oleh orang-orang berkepentingan secara bersamaan dan real-time. Produk akan dikirimkan di dalam wadah safety box seperti ini. Di dalamnya terdapat beberapa bagian yang akan berbeda-beda untuk setiap user tergantung dari permintaan konfigurasi. Alat yang ditampilkan kali ini merupakan alat dengan konfigurasi default. Terdapat buku manual, sensor suhu dan kelembapan, beserta adapter, sensor tekanan udara, adaptor AC/DC, mainboard, kabelan penghubung antara mainboard dan sensor, dan yang terakhir ada alat bantu penunjuk lubang. Dapat dilihat pada mainboard terdapat beberapa bagian. Pada sisi depan terdapat port DC-in, saklar on-off, dan port LAN untuk dihubungkan ke sensor. Lalu pada sisi samping terdapat tombol pengaturan Wi-Fi dan lubang udara. Lalu pada bagian atas terdapat dua lampu indikator. Pemasangan hardware alat dimulai dengan memasang mainboard pada suatu permukaan rata, baik itu dinding ataupun meja. Untuk pemasangan di dinding menggunakan paku yang disangkutkan ke slot yang telah disediakan pada mainboard. Jarak antar paku dapat diukur menggunakan alat bantu yang disediakan. Pemasangan mainboard disarankan dijauhkan dari dasar atau lantai, tempat berdebu, ataupun tempat yang besar kemungkinan untuk memiliki sumber air. Pemasangan sensor tekanan udara dapat dilakukan serupa dengan pemasangan mainboard. Pemasangan hardware dilanjutkan dengan pemasangan kabel. Rute pengkabelan dari mainboard harus disesuaikan dengan rute pengkabelan yang dijelaskan pada buku manual. Untuk tiap-tiap user akan memiliki rute pengkabelan yang berbeda tergantung pada konfigurasi alat yang dipesan. Untuk demonstrasi, kita akan menunjukkan penggunaan alat dengan konfigurasi default. Sensor suhu dan kelembapan dihubungkan ke port 1 pada mainboard. Lalu, sensor tekanan udara dihubungkan ke port 2. Perhatikan, penggunaan kabel LAN di luar kabel LAN yang disediakan dapat merusak alat. Selanjutnya, hubungkan port DC input dengan jack adaptor. Setelah pengkabelan dilakukan, hubungkan adaptor dengan soket AC dan silakan nyalakan alat melalui saklar yang ada pada mainboard. Alat akan menyala pertama kali dengan menunjukkan indikator merah yang berkedip. Untuk mengatur jaringan, pertama-tama kita harus tekan dan tahan tombol yang ada pada mainboard sekitar 3 detik atau hingga indikator mati dan berkedip kembali. Setelah itu, mainboard akan memancarkan jaringan Wi-Fi lokal. Silahkan hubungkan perangkat lain seperti smartphone ataupun laptop ke jaringan tersebut. Setelah itu, scan QR code yang ada pada buku manual atau buka tautan yang dituliskan. QR code atau tautan akan membawa Anda ke laman pengaturan jaringan alat. Silahkan isikan SSID dan password dari jaringan yang dimaksudkan untuk dihubungkan oleh alat. Sebelum mensubmit, silahkan ketuk atau klik di luar kotak input teks serta pastikan SSID dan password yang Anda ketikkan benar. Setelah mensubmit, mainboard akan menyimpan informasi SSID dan password dan melakukan restart otomatis. Silahkan tunggu beberapa detik hingga indikator kembali menyala. Untuk memeriksa apakah data monitoring sampai ke server, silahkan login ke web monitoring di monitoring.matraindonesia.com dengan username dan password yang sudah dikirimkan oleh pihak Matra. Kami menyarankan kepada pengguna untuk langsung mengganti password akun dari password default yang diberikan. Jika terjadi masalah dalam proses mengakses akun Anda, silahkan hubungi pihak customer service. Pada laman web monitoring akun Anda dapat melihat hasil pembacaan dari alat dalam bentuk grafik dan tabulasi yang ada pada laman dashboard. Pada laman web monitoring ini juga, Anda dapat mengakses beberapa fungsi dan menu, di antara lainnya adalah yang pertama, fungsi full screen yang akan mengubah laman web monitoring menjadi
bentuk full screen. Lalu ada menu dashboard yang akan membawa Anda ke dalam dashboard akun Anda. Lalu ada menu history, di mana di sini Anda bisa melihat data-data yang telah diambil oleh alat dalam range waktu yang telah Anda tentukan, lalu kemudian Anda bisa mendownload data tersebut dalam bentuk format-format yang disediakan. Lalu tersedia menu profil, di mana di menu ini Anda dapat mengubah ataupun mengedit profil Anda. Lalu yang terakhir ada logout yang berfungsi untuk mengeluarkan akun Anda. Untuk mendiagnosa alat dan melakukan pemecahan masalah sederhana, kami melengkapi alat dengan 2 buah indikator lampu berwarna merah dan biru. Indikator merah yang menyala kontinu mengartikan alat telah berhasil menghubung ke jaringan yang disediakan. Indikator merah yang berkedip menunjukkan mainboard tidak dapat terhubung ke jaringan. Jika hal ini terjadi, periksa kembali apakah jaringan tersedia. Lalu, periksa juga apakah SSID dan password ketika pengaturan jaringan telah diketik dengan benar. Jika indikator merah tidak menyala, artinya mainboard tidak mendapatkan daya. Di luar indikator merah, jika alat berhasil terhubung ke internet, indikator biru pada alat akan menyala bersamaan dengan indikator merah yang menyala kontinu. Jika indikator merah menyala kontinu, namun indikator biru tidak menyala, silahkan periksa ketersediaan internet pada jaringan yang disediakan. Untuk menjaga kestabilan dan keawetan alat, ada beberapa perhatian yang harus diperhatikan, antara lain adalah yang pertama mengenai air dan kelembaban tinggi. Harap hindari pemasangan atau peletakan mainboard dari daerah yang memiliki kelembaban tinggi dan atau memiliki kemungkinan sumber air di dalamnya. Kedua, mengenai kelistrikan. Harap hindari penggunaan listrik yang tidak stabil, overrated, ataupun underrated. Yang ketiga, mengenai debu. Harap hindari pemasangan ataupun peletakan sensor board dan atau mainboard di daerah-daerah yang berdebu. Lainnya, ada beberapa perawatan yang dapat Anda lakukan, antara lain meliputi yang pertama, memerhatikan dan mengikuti poin-poin perhatian, menyimpan mainboard pada tempat tinggi, menjauhi dari sumber air ataupun debu, melakukan penyedotan debu ke dalam lubang udara dari mainboard dengan setting kekuatan paling rendah. Penyedotan debu ini dapat Anda lakukan dengan frekuensi saran sebanyak 6 bulan sekali. Lalu, membersihkan mainboard dengan lap lembab. Dan yang terakhir, untuk memastikan keakuratan dari sensor-sensor yang ada, kalibrasi sensor dapat dilakukan dengan frekuensi saran untuk kalibrasi adalah setiap 6-12 bulan sekali. Sekian dari video panduan penggunaan Smart Monitoring System. Untuk penjelasan lebih merinci, silahkan lihat buku manual. Lalu untuk bantuan teknis, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Semoga video ini membantu. Saya Faisal Tasin, undur diri. Terima kasih.